Banjir yang mengepung Jabodetabek sejak Senin malam kemarin merendam ribuan rumah dan memaksa ribuan orang mengungsi ke tempat aman sementara waktu. Banjir juga menyebabkan tidak sedikit warga yang terganggu aktivitasnya, terutama untuk bekerja maupun berniaga. Curah hujan yang tinggi dituding sebagai penyebab utama terjadinya musibah banjir yang bertepatan dengan umat Muslim menjalankan ibadah puasa Ramadan. Cuaca yang tidak bersahabat masih akan terus terjadi hingga akhir Maret mendatang. Alhasil, pemerintah baik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota bersiaga menghadapi kemungkinan banjir susulan terjadi. Di sisi lain, tak dapat dipungkiri adanya kesalahan tata ruang dan wilayah di daerah yang terdampak banjir saat ini. Perumahan dan sentra bisnis berlomba-lomba dibangun para developer dan pemilik modal dari kelas kakap hingga kelas menengah. Kini, desakan untuk mengembalikan tata ruang wilayah kembali ke peruntukannya mencuat. Namun sejauh mana pemerintah daerah berani membenahi perizinan dan infrastruktur yang sudah kadung terbangun ini? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau taman wisata yang dibongkar di kawasan Puncak pada Jumat kemarin yang di Kumala dan pemirsa. Ya, Deddy Mulyadi pun berencana menerbitkan peraturan gubernur tentang larangan konversi lahan di wilayah Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau langsung taman wisata di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat yang dibongkar. Pembongkaran dilakukan menyusul taman wisata tersebut dinilai melanggar izin operasional dan dampak lingkungan. Deddy Mulyadi pun mengaku berencana mengubah peraturan tentang pengalihan fungsi tanah di seluruh Jawa Barat. Peraturan gubernurnya adalah larangan alih fungsi lahan, areal pertanian, daerah resapan air, daerah aliran sungai, perkebunan, dan kehutanan. Sehingga karena ini sudah keluar pergub, maka nanti tidak bisa lagi meminta rekomendasi Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat untuk membuat izin pengelolaan hutan di luar peruntukan kepentingan kehutanan dan perkebunan. Sebelumnya pada Kamis kemarin, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Bupati Bogor Rudi Susmanto menindak tegas sejumlah tempat wisata di Puncak Bogor yang dianggap melanggar aturan lingkungan dan menyebabkan kerusakan ekosistem. Tempat wisata tersebut pun disegel karena diduga berkontribusi pada meningkatnya banjir di Jabodetabek. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana dua paket pengantar dialog kita pada pagi hari ini Andi Kumala, di mana memang masalah banjir ini sedang menjadi salah satu yang difokuskan untuk segera dibenahi di wilayah Jawa Barat. Ya, yang penting saat ini adalah solusinya seperti apa agar banjir yang seperti kemarin tidak terulang lagi dan mengorbankan masyarakat, banyak yang jadi korban rumah, harta benda, dan juga korban jiwa ya di beberapa daerah. Nah, ini kita ingin membahas dengan narasumber yang sudah hadir di studio, yakni Kang Yayat Supriyatna, pengamat tata kota Universitas Trisakti. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini buat puasa tetap semangat nih, saya seneng nih ngeliat yang begini-begini. Iyalah, saya kan antar kota, antar provinsi juga. Saya tinggal di Bogor, bahasnya menarik ini. Baik, Kang Yayat, langsung saja Kang. Sebenarnya kemarin juga sudah mulai dilakukan pembenahan begitu ya, terutama ini terkait tata kelola ruang. Sementara dari sudut pandang Kang Yayat, seperti apa sih sebenarnya permasalahan banjir yang saat ini sedang melanda di beberapa wilayah di Indonesia ini? Iya, pasti orang nanya apa penyebabnya. Isunya pasti hujan ekstrim. Tapi sebetulnya kalau hujan dengan intensitas tinggi, sedang maupun rendah, kalau lanskap ruangnya masih terjaga, dia masih aman. Jadi alam itu masih mampu mengendalikan curah hujan yang turun. Tetapi kalau alamnya udah rusak, itulah menjadi faktor penyebabnya, karena tidak ada wadah lagi. Jadi kan ibaratnya sekarang ini ketika tata ruang untuk manusia dan tata ruang untuk air itu konflik. Ketika tata ruang air makin lama makin kita hilangkan, dia kan tidak punya wadah lagi. Nah, kemudian ada tekanan apa? Pada konteks kebutuhan tempat tinggal, usaha, bisnis, dan sebagainya. Nah, yang menjadi masalah sekarang ini kan
Kalau misalnya contoh Bekasi kebanjiran, kota Bekasi, kan pertanyaannya, apakah karena kota Bekasinya punya masalah? Ternyata ada juga masalahnya di sumbernya, misalnya di hulunya. Di hulunya ya, maksudnya kan ada sumber penyebab dan ada faktor terdampaknya. Nah, ternyata bahwa pendekatan Jabodetabek ini adalah pendekatan ekosistem fungsional wilayah. Nah, jadi ekosistemnya misalnya ekosistem apa? Das. Nah, daerah aliran sungai. Seperti Jakarta, untuk aman itu kan ngikuti das Ciliwung. Ya. Tangerang itu ada das Cisadane. Sementara kota Bekasi itu ada das Cilengsi, Cikeas, dan das Kali Bekasi. Ujungnya ada juga dasnya CBL, Cikarang Bekasi Laut. Berarti pertemuan 3 das. 3, banyak enggak, masing-masing punya alirannya masing-masing. Seperti kasus yang terjadi di Bekasi ini kan ada faktor di hulu. Di hulunya di mana itu? Di hulunya misalnya di Gunung Gelis. Gunung Gelis, Bukit Pelangi, di Hambalang atau di Sentul, yang wilayah hulu dari das Cilengsi dan Cikeas masuk ke Bekasi. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya hulu tidak dijaga, otomatis seperti sekarang lah kan. Sekarang kita bisa cek lah, mungkin nanti masing-masing kepala daerah bisa memberikan laporan investigasi berapa besar terjadi perubahan bentang ruangnya di masing-masing wilayah. Kemudian kalau gitu mungkin kayaknya mau mengatakan ini ada alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan tata kelola ruang. Ya, pertama kan harus kita akui kan, sebetulnya ada fungsi-fungsi ruang yang ditetapkan. Ada fungsi lindung, ada fungsi budidaya. Nah, sekarang pertanyaannya, mohon maaf ya sekali lagi ya, misalnya untuk wilayah Kabupaten Bogor, Puncak, ada Gunung Gelis, Bukit Pelangi yang hulu dari Cilengsi misalnya dan Cikeas. Pertanyaannya kan, apakah orang Bogor suruh jaga ruang aja? Kan nggak mungkin, ayo Bogor, hijaukan, jangan dirubah. Terus kata orang Bogor, kalau udah gue jaga, gue dapet apa? Bekasi membangun terus. Maka harus ada konsep sharing. Tadi dikatakan koordinasinya apa? Contoh misalnya, daerah penerima manfaat harus memberikan manfaat kepada daerah yang memberikan manfaat. Nah, pola pengaturan ini penting. Contohnya misalnya ya, kalau wilayah-wilayah hulu yang tadinya disuruh mempertahankan, tidak boleh, nanti kan mereka butuh PAD, butuh biaya pembangunan. Nah, pengaturan-pengaturan itu harus dibuat. Atau misalnya nanti ada sharing yang bisa dilakukan. Misalnya contoh, kalau daerah yang mempertahankan hijau, berapa ruang yang harus dijauhkan? Berapa mereka kehilangan kontribusi, misalnya kalau tidak boleh alih fungsi. Baru nanti ada kebijakan, bantuan pemerintah pusat dan bantuan dari provinsi. Nah, tentunya kan kalau kita lihat permasalahan yang terjadi di hulu, itu kan juga berbeda kan dengan apa yang terjadi di Bekasi. Artinya kan masing-masing wilayah punya permasalahannya masing-masing begitu betul. ya. Tapi kita akan bahas sesaat lagi, kita juga akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini di wilayah Sukabumi yang tentunya juga terkena musibah banjir nih. Kita akan sapa rekan kami yang sudah berada di sana, ada Rizky Gustana ya yang akan melaporkan untuk Anda pemirsa bagaimana kondisi terkini di sana. Rizky, selamat pagi. Bagaimana update dari banjir di sana? Apakah memang sudah menandakan adanya surut dari air banjir di sana? Ya, pagi Philip dan malam Pak, di sini ada di Kecamatan Selatan, tepatnya di bantaran Sungai Simpenang, di mana di sini ada sedikitnya puluhan rumah rusak akibat diterjang banjir bandang pada tanggal 5 Maret. Selain rumah rusak, memang di sini juga ada jembatan putus yang tidak bisa dilalui kedua arah. Sementara jembatan itu sering digunakan masyarakat untuk menuju ibu kota kabupaten dan sebaliknya menuju kabupaten atau daerah selatannya Kabupaten Sukabumi yang melintasi sedikitnya ada 10 kecamatan. Bisa kita lihat memang kondisi saat ini memang sedang ramai di lokasi ini akan adanya wakil presiden yang akan meninjau langsung kondisi bagaimana jembatan ini ambruk. Biar bisa kita lihat pemirsa bahwa masyarakat tengah menunggu dan kami juga kesulitan. Di sini ada jembatan yang ini adalah asalnya jalan ya. Ini bisa kelihatan bahwa jembatan ini turun setinggi 4 meter dari badan jalan. Dan bisa kita lihat ada warga juga
sangat kesulitan untuk melintasi dan dibantu oleh para TNI untuk melintasi jembatan tersebut. Bisa diperjelas bahwa jembatan tersebut ini adalah mengaliri Sungai Cidadap, di mana pada tanggal 5 itu terjadi banjir bandang sedikitnya mengakibatkan 16 rumah yang berada di bantaran sungai. Namun hingga saat ini kondisi air sudah mulai surut dan tidak hanya pemukiman, pesawahan sekitar hampir puluhan hektar terdampak dari banjir ini. Bisa kita lihat bahwa ini adalah Sungai Cidadap yang melintas dan ke kampung Cikopo ya, Cikopo, Kecamatan memang sudah menunggu kedatangan Wakil Presiden kita Gibran Rakabuming Raka. Begitu Philip, dapat kami laporkan dari Simpenan Kabupaten Sukabumi. Baik, Rizky, mungkin sedikit saja Rizky, kalau kita melihat bagaimana kondisi jembatan yang rusak begitu parah, sebenarnya kapan target untuk perbaikan dan tentunya kapan jembatan ini akan selesai diperbaiki? Ada nggak sejauh ini pembahasan tersebut? Ya, kemarin tadi malam ada rapat koordinasi Forkopimda yang didampingi oleh Basarnas, Kepala Badan BNPB, Pusat dan Provinsi, juga PUPR, dan merencanakan akan dibangun jembatan darurat supaya bisa dilalui oleh masyarakat dengan sistem buka tutup. Nah, nantinya jembatan darurat ini digunakan dengan tonase yang begitu kecil mungkin, tidak menggunakan alat berat ataupun tidak dilintasi oleh kendaraan berat maksud kami, dan hanya kendaraan biasa dan sepeda motor saja, Philip. Baik, terima kasih Rizky Gustana, laporan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Jadi nanti solusinya untuk sementara adalah dibuat jembatan darurat untuk dilintasi oleh masyarakat yang ingin beraktivitas, dan itu juga sistemnya akan buka tutup ya, supaya tidak berat karena tonasenya tidak sama dengan jembatan yang ada saat ini. Baik, terima kasih Rizky atas laporan Anda. Baik, terima kasih. Kita mungkin minta sedikit pendapat dari Kang Yayat ya soal di Sukabumi ini seperti apa? Ini keprihatinan kita lah kan. Kita kadang-kadang ketika membangun lupa menjaga wilayah-wilayah yang memang punya potensi untuk mengendalikan banjir dan sebagainya. Sekarang kerugian infrastrukturnya luar biasa ya. Selain Sukabumi, beberapa jembatan di puncak juga amblas. Jakarta juga Kemudian di Bogor itu sendiri jalan yang baru dibangun ke arah Batu Tulis itu juga amblas. Ini kan otomatis ada keprihatinan besar ketika sekarang kita melakukan efisiensi penghematan anggaran, kemudian ada persoalan ekonomi dikaitkan ketika infrastrukturnya pada rusak. Ini kan memerlukan kemudian ekonomi untuk bencana alam juga. Nah, makanya kita harus ke depan, kita perlu memperhatikan ketika persoalan tekanan pembangunan ini, kalau misalnya nanti diminta tiap-tiap daerah tolong menjaga ruang hijaunya. Terus perlu ada kompensasi, istilahkan aja APBD hijau atau APBN untuk kegiatan ekonomi hijau. Dalam konteks ini ada bentuk bantuan yang bisa diberikan pada daerah-daerah yang bisa menjaga lingkungannya. Atau misalnya contoh di puncak itu, puncak moratorium izin. Terus nanti bagi pemerintah daerah untuk menumbuhkan ekonomi yang tidak merusak lingkungan, ada nggak dilakukan? Ketika orang butuh lapangan kerja. Karena terus terang aja ada tekanan penetrasi ketika kebutuhan ekonomi membangun tempat rekreasi misalnya, hotel dan sebagainya. Itu akan menekan, akan mengkonversi tanah-tanah lain untuk ikut berubah. Nah, tapi kan yang kemudian sekarang ramai bahwa memang diberikan izin untuk membangun tempat-tempat seperti wisata, hotel. Cuma kan yang menjadi PR adalah bagaimana kemudian pihak-pihak yang nakal, oknum-oknum yang membangun melebihi dari batas yang sudah diizinkan. Tapi dijawab sesaat lagi, Kang Yayat, setelah Kabar Indonesia Pagi kembali sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebelum melanjutkan dialog kami di pagi ini, kami akan menyapa rekan kami, ada Sekar Wanda di Pondok Gede Permai yang akan mengabarkan bagaimana kondisi terkini di sana pasca terjadinya banjir yang cukup ekstrim ya di sana di Kumala dan pemirsa. Selamat pagi Sekar, bagaimana kondisi terkini di sana? Informasinya warga juga sudah mulai bersih-bersih, sudah mulai merapikan dan kembali ke rumahnya masing-masing. Silakan.
pengungsi di pengungsian BNPB kini sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing untuk melakukan bersih-bersih. Selain itu juga apabila Anda dapat melihat di layar kaca Anda banyak sekali kendaraan yang juga berlalu lalang. Ini tandanya warga sudah mulai melakukan aktivitas seperti biasa, sudah mulai kembali bekerja, dan begitu juga di tempat saya mengabarkan saat ini juga merupakan salah satu toko fotokopi yang Anda dapat lihat di depannya ini banyak sekali perabotan-perabotan yang terendam lumpur akibat banjir yang terjadi sekitar 5 hari lalu. Banjir yang terjadi 5 hari lalu ini ketinggiannya mencapai 5 hingga 7 meter. Sehingga ini cukup berdampak terutama untuk perabotan-perabotan milik warga, tak hanya rumah warga, kemudian toko-toko di sini seperti toko fotokopi di tempat saya mengabarkan saat ini, dan juga ada minimarket yang juga akhirnya terpaksa harus tutup beberapa hari akibat banjir yang terjadi beberapa hari lalu. Pemirsa, saya harus berjalan dengan hati-hati karena lumpurnya ini cukup tebal, cukup becek, sehingga ini cukup berbahaya, saya bisa jatuh. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu karyawan fotokopi di sini, yakni Pak Andi, yang saat ini sedang bersih-bersih. Selamat pagi, Pak Andi. Ya, selamat pagi, Mbak. Pak Andi, ini sudah pindah dari pengungsian sejak kapan, Pak? Baru kemarin sore, Mbak. Oke, saya melihat Bapak aktivitas pagi hari ini dimulai dengan bersih-bersih. Saya ingin mengetahui kendala setelah banjir ini apa, Pak, yang dirasakan? Yang pertama, otomatis usaha buat pemulihan mesti perbaikan semua. Yang pertama bersih-bersih, kondisikan peralatan, alat-alat usaha, berikut barang-barangnya. Oke, Pak. Pak, ini apakah banjir yang terjadi di sini sering kali terjadi atau baru pertama kali terjadi, dan apakah toko fotokopi ini selalu terdampak banjir setiap ada banjir di sini? Kalau buat banjir, yang banjir besar ini terjadi setiap setahun sekali. Kalau fotokopi di sini yang menjadi dampak banjir udah terjadi sebanyak 3 kali. Kami berharap ada penanggulangan dari pemerintah buat penanggulangan banjirnya. Terima kasih ya Pak Andi sudah memberikan informasinya dan bercerita kepada kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nah, pemirsa, itulah tadi salah satu warga yang terdampak, yakni usahanya juga ikut terdampak karena melihat ini juga banyak sekali perabotan yang rusak akibat banjir ini, dan dari warga sendiri berharap adanya penanggulangan dari pemerintah setempat untuk dapat agar rumah-rumah ataupun toko-toko di sini kembali pulih dan bisa beraktivitas seperti biasa. Saya kembalikan ke Philip di studio. Baik, terima kasih Sekar Wanda langsung dari PGP Bekasi, di mana di sana dia memperlihatkan bagaimana kondisi terkini warga yang terdampak banjir. Banyak peralatan-peralatan warga yang rusak akibat banjir. Lemari-lemarinya tadi di belakang Sekar Wanda juga pada hancur ya, bagaimana kesian sekali warga. Kita akan langsung menyapa narasumber kita yang sudah bergabung melalui Zoom. Ada Wali Kota Bekasi, ini Pak Tri Adianto. Selamat pagi Pak Tri, Pak Wali Kota. Selamat pagi. Baik, Pak Tri, kita lihat tadi laporan dari rekan kami dari PGP yang merupakan kemarin banjir terparah terjadi di komplek perumahan ini ya, salah satunya terparah. Mungkin saat ini penanganan dari Pemkot Kota Bekasi sendiri seperti apa, Pak? Ya, jadi memang secara berangsur tentu kondisi pasca banjir terus berkurang titik lokasinya. Dari 8 kecamatan yang terdampak, ya untuk hari ini tinggal 5 kecamatan, dan titiknya kita konsentrasi kepada 42 titik yang ada di Kota Bekasi. Nah, untuk pasca bencana tentu yang utama adalah tetap konsentrasinya adalah bagaimana menyiapkan logistik bagi warga masyarakat yang memang belum berkehidupan normal. Yang kedua tentu pusat-pusat kesehatan, ya.
ada beberapa puskesmas yang memang belum dioperasionalkan, tapi kita langsung menuju kepada titik-titik lokasi yang berdekatan dengan warga masyarakat dan membuat posko-posko kesehatan. Termasuk di dalamnya adalah dilengkapi dengan ambulans dan juga tenaga medis dan juga obat-obatan. Untuk yang selanjutnya adalah terkait dengan pembersihan. Ya, sampai hari ini kita sudah mengerahkan hampir 42 alat berat, ya kalau bisa dilihat di belakang, ya jadi mini eskavator ya untuk membantu karena memang banyak barang-barang warga yang tidak cukup bisa dilakukan dengan tenaga manusia. Jadi harus dengan menggunakan crane dan alat berat yang ada. Nah, kemudian juga truk sampah ya sampai hari ini ya sudah hampir 42 truk sampah yang kemudian kita terus lakukan peningkatan terkait dengan litasenya. Untuk mobil tangki ya sudah ada 36 dan memang ini karena memang cakupannya dampaknya memang sangat besar ya, sangat luas ya. Jadi baik yang terdampak parah dan yang tidak parah pun kita akan optimalisasikan sehingga semakin berkurangnya titik-titik lokasi sehingga masyarakat bisa berkehidupan dengan secara baik. Ya apalagi kemudian harapannya targetnya tentu Senin ya segala pusat-pusat kegiatan publik ya, seperti sekolah, kemudian puskesmas, kantor RW itu mudah-mudahan sudah bisa lebih banyak lagi yang bisa kita operasionalkan. Baik, Pak Tri. Pak Tri, izin. Ini kalau kami lihat, Pak Tri ini sedang berada di lokasi mana, Pak? Saat ini? Saya ada di Jakastia, ya, di perumahan Jakastia di Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Bekasi Selatan. Ini aktivitasnya sedang melakukan kunjungan atau seperti apa? Loh, hari ini kan kita mengerahkan seluruh kekuatan aparatur pemerintah Kota Bekasi untuk kita membantu warga masyarakat yang ada di 42 titik secara keseluruhan ya. Sehingga mudah-mudahan dalam 2 hari ini tentu ada sesuatu pelayanan yang lebih baik lagi dan lebih banyak lagi sampah yang bisa kita buang ke Bantar Gebang, semakin banyak lagi lingkungan yang bersih sehingga memang cukup tebal ya lumpur yang hari ini harus kita bersihkan. Baik, Pak Tri, kemarin juga kita lihat sudah ada pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Kita ingin tahu apa solusi yang kemudian dihasilkan dari pertemuan tersebut. Betul. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, kita kembali usai jeda dengan Wali Kota Bekasi, Bapak Tri Adianto. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa kita lanjutkan dialog, kita ke Wali Kota Bekasi, Pak Tri. Selamat pagi, Pak Wali, kita lanjutkan dialog tadi, Pak. Saat ini hasil dari pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi kemarin, apa solusi dan langkah konkret yang akan dilakukan, Pak? Ya, jadi kemarin Pak Gubernur ya mengumpulkan kami, ya mulai dari Bupati Bogor, kemudian juga Bupati Bekasi, kemudian juga Wali Kota Depok dan bersama saya. Itu kita membahas secara fundamental bagaimana menyelesaikan secara sistemik. Ada 2 hal tentu yang harus kita lakukan di dalam rangka meningkatkan tinggi muka air Kali Bekasi. Karena Kali Bekasi ini berasal dari 2 anak sungai, Cikias dan Celengsi. Nah, kemarin awal kita akan coba selesaikan Celengsinya dulu nih. Nah, di mana di sana ada lahan milik PJT yang kurang lebih ada sekitar 6 hektar, itu akan kita lakukan penggalian. Ya, kita akan membuat tangkapan air semacam embung yang dikerjakan secara bersama-sama. Jadi nanti dari Kota Bekasi dan kota-kota Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi juga Depok akan mengirimkan alat beratnya. Ya, sehingga antisipasinya adalah bagaimana tanggal 11 dan tanggal 20 ada upaya untuk meminimasi air yang turun ke Kali Bekasi. Ya, sehingga tentu dampaknya akan lebih bisa kita antisipasi. Demikian juga dengan semakin air dari atas itu pun dari puncak akan cepat masuk ke embung-embung yang kita ada, sehingga di tengahnya itu tidak ada terjadi hambatan, sehingga Bojongkulur yang ada di Kabupaten Bogor pun juga harapannya tentu akan berkurang terkait dengan genangan air yang ada.
Jadi ada langkah konkret yang harus kita lakukan, ya di samping tentu melakukan rekayasa terkait dengan cuaca. Ya karena satu hal begitu hari Senin terjadi, BMKG dan BNPB itu sudah mulai melakukan rekayasa, sehingga dari provinsi juga melakukan gotong royong ya untuk kemudian sama-sama menyiapkan anggaran dalam rangka untuk menyiapkan antisipasi ya terkait dengan cuaca, karena diperkirakan ini akan terjadi curah hujan yang sangat besar dibandingkan dengan curah hujan pada saat tanggal 3 kemarin. Baik, sebelum saya melanjutkan pertanyaan ke Patri, saya mau ke Kang Yayat dulu. Kang Yayat, tadi kalau kita mendengarkan penjelasan dari Patri bagaimana kemudian tata kelola air sepertinya coba dikedepankan terlebih dahulu untuk mengurangi banjir di Bekasi. Apakah setuju? Sudah tepat tadi kerjasamanya yang harus dilakukan, hulu, tengah, dan hilirnya. Kabupaten Bogor kan merupakan wilayah hulunya. Artinya sekarang memang bagaimana berharap pada Kabupaten Bogor mampu nggak mengendalikan wilayah hulunya. Sekarang wilayah hulunya udah banyak berubah nih. Banyak pengembang besar membangun perumahan dan berbagai kegiatan. Pertanyaannya, di hulu ini bagaimana ketika perubahan bentang alam terjadi, punya kolam retensi nggak? Untuk menampung air akibat perubahan itu dan run-off-nya bisa dikendalikan, air yang turun itu. Berapa pengembang besar? Maka ada bagusnya kita tidak hanya pada konteks mewadahi yang ada di sekitar Cilengsi tadi ya. Tapi pertanyaannya, perlu Kabupaten Bogor bertanya pada masing-masing pengembang, Anda berapa besar merubah ruang di atas? Salah satu contoh, ada pengembang besar membangun di hulu hampir 500 hektar. Pertanyaannya, ketika merubah bentang alam itu, punya kolam retensi enggak? Tanya pengembang satu lagi. Jadi kita caranya untuk langkah konkret, oke lah. Kita saling bersinergi ya, bersinergi. Ya. Jadi harus ada peta atau data wilayah hulu, berapa yang berubah, berapa caranya untuk menahan air yang lari ke bawah ini. Selama ini tata kelola airnya seperti apa hingga bisa jebol seperti ini? Apakah memang sudah ada regulasi tapi diabaikan atau memang regulasinya belum tepat? Begitu? Sebetulnya Perpres tahun berapa itu sudah mengatakan penetapan wilayah puncak itu untuk konservasi dan rehabilitasi. Cuman ya peraturan-peraturan, visi misi tanpa gizi mimpi. Anggaran. Ya anggaran. Ya? Anggaran itu harus kita bagaimana membuat anggaran. Seperti contoh mungkin Pak Wali Kota pernah tahu beberapa tahun sebelumnya itu ada pola kerjasama pusat sama provinsi. Cuman pertanyaannya kan kapasitas ruang fiskal kita terbatas. Maka sekarang tidak ada lagi lah persoalan yang harus kita ributkan, tapi bagaimana aksi itu bisa dilakukan. Dan satu hal lagi, teman-teman yang membuka usaha pada wilayah hulu, coba kita petakan. Apa yang sudah Anda lakukan ketika Anda mendapatkan manfaat, ketika Anda dapat izin membangun, jangan menikmati keuntungannya aja. Itu bisa dibilang Kang Yayat, Bekasi ini dapat apesnya begitu dari pembangunan begitu ya. Enggak, sebetulnya bukan apesnya aja, tapi bagaimana nanti ada kontribusi, sharing. Jadi bagi kita, maka saya mengatakan perlu ada namanya APBD hijau. Tidak hanya sekedar untuk mengejar pembangunan, tapi juga ada aspek hijau untuk memberikan contoh ya. Kalau nanti ditertibkan, misalnya ada pembongkaran sekarang terkait yang Taman Fantasi itu. Sesudah dibongkar, so what gitu loh. Mau diapain? Mau diapain? Karena kita punya pengalaman tahun 2012 atau 2014 ketika Kabupaten Bogor membongkar 200 villa lebih, dapat bantuan dari DKI 2 miliaran untuk menata. Tapi sesudah dibongkar, nggak ada penghijauan. Jangan sampai menyelesaikan satu masalah, timbul masalah lain. Nah, itu kan pertanyaannya. Kemudian ketika dibongkar, di tanah siapa itu? Tanah perhutani. Tanya sama badan usaha itu kan, apa yang dilakukan untuk mengendalikan areal-areal menjadi tanggung jawabnya. Jadi ada bagusnya sekarang, perlu juga dipanggil yang punya areal besar-besar itu, yang merubah areal itu untuk ditanya, Anda sudah membangun, kemudian Anda memberikan apa? Bukan memberikan apa kepada pemerintah, tapi memberikan apa kepada lingkungan. Jadi jangan buat yang tidak tahu apa-apa dapat beban gitu. Tapi kalau berbicara soal pertanyaan, mungkin Kang Yayat bisa langsung bertanyakan ke Patri terkait banjir di sana. Mungkin ada pertanyaan. Ya, gini, Pak Wali Kota, perlu kelihatannya kita
segera khususnya untuk Jawa Barat ini untuk membuat langkah-langkah konkret untuk persoalan antara Kali Bekasi Pak dengan Kali CBL Pak ya. Itu kan juga belum kita tangani Pak. Apakah sudah ada rencana supaya airnya mengalir dari Cikeas, Cilengsi masuk Kali Bekasi? Di CBL-nya bagaimana? Cikarang, Bekasi Laut Pak, yang wilayah Kabupaten Bekasinya. Karena persoalannya kalau kita beresin di sini, kalau di muaranya tidak terselesaikan, sudah ada rencana konkretnya nggak Pak dengan wilayah kabupaten? Baik, silakan Pak Wali, mungkin bisa ditanggapi Pak. Jadi langkah cepatnya tentu hari Selasa kami seluruh kepala daerah, kota dan kabupaten untuk melakukan sama-sama berdiskusi, kita berkomunikasi, koordinasi dengan Kementerian ATR, BPN. Artinya bahwa memang sudah sangat penting melakukan revisi terkait dengan RT/RW yang ada, ya, dengan RTDR yang ada, ya, sehingga yang sudah ditetapkan tadi kita evaluasi ulang. Sehingga memang hari ini kan proses perizinan yang ada itu kan hanya berdasarkan OSS. Nah, pada saat OSS dia melihat dari tata guna lahan yang memang memungkinkan untuk dibangun satu pusat kegiatan, tentu pemerintah akan langsung memberikan izin. Nah, oleh karena itu Gubernur akan menghold dulu, ya, dan kita hitung ulang tadi berapa kemudian kontribusi yang kemudian menjadi daerah konservasi, berapa kemudian ada penurunan terkait dengan ruang terbuka hijau yang kita miliki di masing-masing kota kabupaten. Nah, memang persoalan yang berikutnya adalah memang pada saat di hilirnya, karena ini kita berbatasan langsung dengan laut, ya, sehingga sebetulnya apa yang sudah diinisiasi oleh Bapak Presiden terkait dengan membangun tanggul laut di sepanjang laut utara, ini saya kira menjadi satu solusi tidak hanya untuk kota Bekasi, tetapi mungkin yang terjadi di Pekalongan, yang di Demak, Semarang. Ya, jadi pada saat air pasang pun yang terjadi ya seperti kemarin, air dari Kali Bekasi pun agak lambat sekali untuk kemudian terbuang di lautnya. Walaupun mungkin memang faktor sedimentasinya cukup tinggi. Ya, dan saya kira PSN pun belum sampai ke sana. Ya, karena memang segmen yang hari ini baru dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, ya, dengan anggaran 4,7 triliun itu beberapa belum ada masih ada sektor-sektor titik-titik yang memang belum diselesaikan, termasuk di Kota Bekasi. Ya, ada segmen 2 dan 3, ya, kemudian segmen 6 itu juga belum bisa dilakukan penanggulan secara utuh. Nah, kemarin juga salah satunya adalah terjadinya beberapa limpasan-limpasan dan tergerusnya tanggul-tanggul yang memang masih menggunakan tanggul-tanggul dengan tanah, ya, jadi belum dengan beton yang kita miliki. Walaupun, ya, titik yang paling krusial adalah memang datangnya hujan yang curahnya cukup tinggi, ditambah dengan ketinggian air yang memang melebihi daripada tanggul-tanggul yang sudah kita miliki. Ya. Jadi tanggul kita yang miliki itu 6 meter, nah datangnya air itu pada ketinggian 800 cm, hampir 8 meter. Jadi itulah situasi kondisi di mana memang ini perkiraannya adalah hujan untuk Q25 tahunan yang ada. Jadi oleh karena itu juga mungkin cuaca yang adanya perubahan cuaca secara global ini saya kira juga mempercepat proses yang ada. Tetapi saya sependapat dengan Pak Yayat, bagaimana kita masing-masing, ya, yuk kita balik lagi, kita buka lagi. Kalau Pak Gubernur menyatakan ada tobat secara hidrologis gitu, ya. Jadi bagaimana kita kembali kepada alam, kita buka lagi peta kita masing-masing, kita revisi terkait dengan pengaturan terkait dengan ruang terbuka hijau yang kita miliki, RT/RW yang kita miliki, RDTR yang kita miliki hari ini. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Wali, dan mungkin Kang Yayat juga sudah mendengar langsung. Terima kasih, dan mungkin Pak Wali bisa melanjutkan kembali meninjau lokasi-lokasi banjir dan tentu saja pengungsi-pengungsi, ya. Tuh, terima kasih Pak Tri selaku Wali Kota Bekasi. Selamat beraktivitas dan selamat pagi. Sehat selalu Pak Wali. Wah, sehat selalu ya. Oke, Kang Yayat, tadi juga kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pak Wali Kota Bekasi mengenai target yang akan dilakukan terkait untuk mencegah banjir seperti ini kembali terulang. Tapi kita akan kembali membahas di segmen selanjutnya sebenarnya bagaimana kemudian langkah konkret yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Sesaat lagi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi.
Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, langsung kami akan mengajak Anda untuk memantau dan juga melihat bagaimana kondisi terkini banjir di Karawang. Sudah ada rekan kami Leo Chandra di sana. Selamat pagi Leo, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah memang air masih mengendangi rumah-rumah warga di sana atau justru saat ini warga sudah mulai bersih-bersih rumah pasca banjir di sana? Silakan. Selamat pagi Philip, Andi Kumala dan juga pemirsa TV One, di mana memang untuk Desa Karangligar sendiri untuk saat ini kondisinya masih terendam banjir. Salah satu lokasi yang tempat kami mengabarkan saat ini adalah ini merupakan SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat, di mana terlihat Philip dan juga pemirsa ketinggian air ini mencapai 50 cm. Artinya jika kami berjalan ke arah belakang dari sekolah ini yang merupakan lapangan basket seperti itu, ketinggian ini mencapai 1,5 meter, Philip dan juga pemirsa. Dan juga informasi beberapa siswa dan aktivitas belajar mengajar juga di SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat ini juga mengalami gangguan. Salah satu lokasi juga yang merupakan tempat yang sangat vital yaitu perpustakaan dan juga ruang komputer yang saat ini kami masih melihat bahwasannya kondisi dari ruangan tersebut dikunci. Namun untuk mengetahui Philip dan juga Andi Kumala serta pemirsa, saya akan mewawancari salah satu siswa yang merupakan siswa yang duduk di kelas 3 SMP yang bernama Bima. Selamat pagi Bima, apa kabar? Baik Pak. Ya, oke. Bima, ini kita sambil jalan sambil kita berbincang ya Bima. Bima, boleh dikasih tahu ini di belakang kita ruangan apa, kemudian ruangan kamu itu sebelah mananya? Siap, jadi ini ruang komputer. Ini ruang komputer, di sana komputernya tuh bisa dilihat, di sana juga ada proyektor. Kayaknya sih kena ya gitu. Kalau sebelahnya ini ruang OSIS. Oke. Jadi kita organisasi OSIS kalau ada himpunan, kalau rapat di sini. Oh, oke. Iya. Nah, Bima, ini kan informasinya kamu kan kelas 3 SMP ya. Artinya ini kan kamu akan menghadapi ujian-ujian akhir seperti itu. Nah, dengan akibat bencana banjir ini, apakah ini juga menjadi salah satu gangguan bagi teman-teman SMP kelas 3 ini untuk menghadapi ujian-ujian akhir, Bima? Benar, ini gangguan banget soalnya kita juga kan harus ada waktu buat belajar gitu ya. Dengan adanya banjir ini, jadi gangguan belajar kita terhambat. Oke. Jadi kurang waktu buat belajar gitu aja. Oke. Nah, Bima, kemudian nih apa nih harapan Bima untuk kedepannya bagi pemerintah agar lebih memperhatikan terkait dengan sistem pembelajaran dan mengajar di sekolah ini dengan adanya bencana banjir ini? Cukup lihat ke sini aja dulu gitu, gak usah mikirin yang di sana. Kita yang di sini yang belajar jadi keganggu gara-gara adanya bencana ini. Soal penanggulangan gimana gitu supaya nggak banjir lagi, itu kembali lagi ke pemerintah Pak. Soalnya saya gak tahu harus gimana. Ya. Oke. Terima kasih Bima, itu dia tadi Andi Kumala dan juga Philip bagaimana salah satu siswa maksud kami yang memang ini bersekolah di SMP Negeri 1 Teluk Jambe Barat yang memang sampai saat ini kondisi dari sekolah mereka masih terendam banjir, bahkan ketinggian air ini mencapai 50 cm hingga 1,5 meter jika kami berjalan ke belakang. Dan kami akan mengajak Andi Kumala serta Philip bagaimana kondisi sekolah ini, dan bagi siswa yang memang mereka akan menghadapi ujian akhirnya merupakan kendala di tengah banjir yang melanda desa mereka. Kembali ke studio Philip dan juga Andi Kumala. Baik, terima kasih laporan langsung Leo Chandra dari Karawang, Jawa Barat. Kita ke Kang Yayat, closing statement Kang, solusi jangka panjang. Oke, pertama begini, ada untuk rencana evaluasi tata ruangnya. Jadi kan Pak Gubernur Jawa Barat nih manggil nih Bupati Bogor, Bupati Bekasi, semua kumpulin. Nanti masing-masing bawa tata ruangnya rencananya. Sudah berapa banyak terjadi alih fungsi? Bagaimana dampaknya dengan DAS? Kemudian mungkin dipetakan sama-sama. Oh, ternyata di sini besar, sini rugi. Nah, ketika itu sinergikan rencana tata ruangnya, direvisi sama-sama. Kemudian bantu untuk dana-dana rehabilitasinya. Kalau hanya anggarannya gitu. Duduk bareng menjadi solusi ya. Duduk bareng, bawa rencananya, kemudian buat revisi tata ruang, dan satu lagi harus ada rencana aksi. Baik, terima kasih Kang Yayat sudah hadir di studio dan juga memberikan insight-nya. Betul, bagaimana kemudian tadi Kang Yayat juga sudah meminta bagaimana semua pemerintah juga harus duduk bareng ya untuk mengatasi banjir ini. Tidak bisa satu-satu saja. Baik, terima kasih Kang Yayat atas waktunya.